Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah putranya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putranya. Wasmuhu utawi asmane Abdul Muttalib iku Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Wasmuhu utawi asmane Abdul Muttalib iku Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Humidat dipuji apa khisaluhu pira-pira sifate Syaibatul Hamdi. As-saniyatu itu harusnya suruh atau saniyat itu saniyat atau saniyat di situ. Ya mungkin saniyatu itu mungkin ya kalau naat daripada khisal. Khisal itu kan rafa. Khisal itu rafa. Naatnya juga harus ikut rafa. Mungkin itu as-saniyatu ya mungkin. Salah cetak mungkin. Apa khisaluhu pira-pira sifatnya Syaibatul Hamdi as-saniyatu kang mulya atau agung. As-saniyatu kang mulya atau agung, boleh agung, boleh mulya. Kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad itu kan namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Nama aslinya itu Syaibatul Hamdi. Nama aslinya siapa? Syaibatul Hamdi. Dinamai Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi dinamai Syaibatul Hamdi karena sifat-sifatnya itu terpuji. Sifat-sifatnya kakek Nabi Muhammad itu terpuji. Barangkali antum sudah tahu semuanya, ente sudah tahu. Kalau nama aslinya Abdul Muttalib siapa? Syaibatul Hamdi. Sudah. Ibni Hashimin. Ibni Hashimin. Putrane Hashim. Syaibatul Hamdi itu anaknya Hashim. Ibni Hashimin yo putrane Hashim. Wasmuhu utawi asmane Hashim iku Amr bin Abdi Manafin. Amr bin Abdul Manaf. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi bin Hashim. Hashim nama aslinya Amr bin Abdul Manaf. Wasmuhu utawi asmane Abdul Manaf. Wasmuhu utawi asmane Abdul Manaf iku Al-Mughiratu Mughirah. Iku Al-Mughiratu Mughirah. Alladzi Al-Mughirah yuntama kang dinisbatkan apa al-irtiqa'u luhur. Apa al-irtiqa'u luhur, munggah itu luhur. Tinggi. Li'ulyahu krono keluhurane alladzi. Li'ulyahu krono keluhurane alladzi. Nama aslinya Abdul Manaf, wasmuhu, nama aslinya Abdul Manaf itu adalah Al-Mughirah. Al-Mughirah itu adalah orang yang sangat luhur. Segala keluhuran itu dinisbatkan kepada Al-Mughirah li'ulyahu karena Mughirah itu punya sifat-sifat yang luhur. Paham tuh? Intama yantami bernisbat. Intama yantami bernisbat. Artinya begitu. Al-irtiqa'u itu dari kata irtaqa yartaqi irtiqa'an. Artinya munggah, naik. Itu irtiqa. Sudah ya, paham? Saya ulangi. Nama aslinya Abdul Manaf adalah Al-Mughirah. Mughirah itu adalah orang yang keluhuran dinisbatkan kepadanya karena dia memiliki li'ulyahu, karena dia memiliki sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Nah sekarang Mughirah itu, Abdul Manaf, Mughirah itu putranya siapa? Ibni Qusayyin, ya putrane Qusay. Ibni Qusayyin, ya putrane Qusay. Wasmuhu utawi asmane Qusay iku mujammi'un, mujammi'. Summiya diarani sapa Qusay bi Qusayyin kelawan asma Qusay litaqasihi krana adoeh Qusay. Litaqasihi krana adoeh Qusay fi biladi Qudha'ata ing dalam negeri Qudha'ah al-qasiyati kang jauh, kang adoh.
al-qasiyati kang jauh. Ibni Qusayyin ya putrane Qusay, wasmuhu utawi asmane Qusay, arane Qusay iku mujammi'un mujammi'. Sumia diarani sapa Qusay bi Qusayyin kelawan asma Qusay, litaqasihi krana adoh Qusay fi biladi Qudha'ah ing dalam negeri Qudha'ah, al-qasiyati kang adoh, kang jauh. Nah sekarang putranya Mughirah ayahnya Mughirah, siapa Mughirah tadi? Bukan Mughirah, dibaca makanya Abdul Manaf, nama aslinya Mughirah, itu anaknya Qusay. Jadi Qusay itu ayahnya dari Mughirah. Nama asli Qusay itu adalah Mujammi'. Dia diberi nama Qusay karena jauh dari kampung halamannya. Aslinya dia kan kampung halamannya di Mekah. Aslinya kampung halamannya di Mekah. Tapi dia hidup ngerantau berlana cung. Ya hidup jauh di sebuah negeri namanya Qudha'ah al-Qasiyati yang letaknya sangat jauh dari Mekah. Makanya dia diberi nama Qusay karena jauh dari kota Mekah, jauh dari kota kelahirannya, jauh dari kampung halamannya, yaitu kota Mekah. Sudah paham ya? Ilaan tumeka yento, ilaan aada temuka yento mengembalikan, ilaan aada temuka yento mengembalikan hu ing Qusay sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halimaha luhur Allah ilal harami maring tanah haram Mekah, ilal harami maring tanah haram Mekah al muhtarami. Itu mungkin ya al muhtarami, ada cetakan yang al muhtarami boten? Ada yang muhtarami, pakai muhtarami, jangan muhtarimi. Al muhtarami kang dimuliakan atau dihormati. Al muhtarami kang dihormati. Fahama mongko menjogo sapa Qusay himahu ing batasane al haram. Himahu ing batasane al haram. Tadi sudah dijelaskan, Qusay itu diberi nama Qusay karena dia hidupnya jauh dari kampung halamannya, dari Mekah. Tapi di saat tuanya, di akhir hidupnya, Allah mengembalikannya menuju kampung halamannya kembali. Dia kembali ke kampung halamannya lagi di kota Mekah. Kota Mekah itu Al-Muhtaram. Fahamahimahu. Dan Qusay itu, ya ini untuk ngepasakan saja, ini ngepasi biar nadanya selaras, makanya ditambahkan fahamahimahu. Artinya Qusay itu selalu menjaga batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan di kota Mekah. Paham ya? Paham? Maksudnya gimana? Ila an a'adahu Ta'ala, sampai Allah mengembalikannya ke kota Mekah di akhir hidupnya. Fahamahimahu, kemudian Qusay ini menjaga batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan di kota Mekah. Ya, tujuannya itu untuk ngepasin ini saja, ngepasin sajak saja, biar indah. Ini kan kayak sajak. Pertama dengan as-saniyah, kemudian al-uliyah, qasiyah, fahamahimah, matanju. Sekarang Qusay itu putranya siapa? Ibni Kilabin. Yo putrane Kilab. Wasmuhu utawi asmone Kilab iku Hakimu bin Murrata bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Wasmuhu utawi asmone Kilab iku Hakim, putrane Murrah, putrane Ka'ab, putrane Lu'ay, putrane Ghalib. Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, putrane Fihir. Sekarang Kilab itu kan mana aslinya anjing, Jong. Kilab piro-piro. Itu anjing, loh. Kakeknya kan Nabi namanya anjing. Ayo, ada yang tahu? Kenapa kakeknya Kanjeng Nabi ada yang diberi nama Kilab? Nama aslinya siapa? Nama aslinya Kilab? Hakim. Nama aslinya Hakim. Tapi sekarang kenapa diberi nama Kilab? Diberi nama anjing, padahal anjing lahirnya kan jelek. Man minkum ya'rif. Siapa yang tahu Kilab? Sepertinya sudah saya jelaskan atau belum? Belum pernah? Ngaten Jong. Orang-orang Arab pada waktu itu lebih suka menamai anak-anaknya, putra-putranya dengan hewan-hewan buas. Biar apa? Biar kelihatan garang ketika perang. Makanya namanya Fahad.
Fuad itu artinya apa? Singa. Namanya Usama, artinya singa. Terus Kilab. Kilab itu artinya anjing serigala. Anjing. Anjing buas boten? Buas. Punya taring biar kelihatan gagah ketika perang. Nah, nama-nama yang halus itu malah mereka memberikan nama-nama yang halus itu diberikan kepada budak-budak. Karena apa coba? Sifatnya budak itu menghibur, apalagi budak perempuan. Pokoknya Ibnu kalau lihat budak perempuan terhibur. Tarian perut wah terhibur sekali Ibnu. Makanya budak-budak perempuan apalagi budak-budak perempuan diberi nama oleh orang-orang Arab itu dengan nama-nama yang halus. Contohnya apa? Nama-nama yang halus. Ya yang halus. Apa contohnya yang halus? Siapa? Ya yang halus lah. Intinya yang halus-halus itu diberikan ke budak. Tapi yang garang-garang, hewan-hewan buas itu diberikan ke anak-anak laki-laki kaum Quraisy. Tujuannya untuk menakut-nakuti musuh. Ya sama ya seperti di Indonesia. Di Indonesia orang kalau punya nama preman, kalau punya sebutan nama hewan itu kan garang. Namanya siapa? Rizky Sinaga Bacok. Sinaga. Rizky Singane Pasar. Garangan. Garang boten. Nah, kalau sekarang Rizky sebutannya apa? Inul. Itu enggak garang tuh. Enggak garang. Coba bayangkan prajurit namanya Inul. Namanya Biduan. Garang boten? Boten garang. Tidak menakut-nakuti musuh. Beda kalau nama-namanya hewan-hewan buas. Paham ya? Nah itu, Kilab nama aslinya adalah Hakim. Hakim anaknya Murrah. Nah Murrah ini ayo, ada yang ingat gak Murrah di pelajaran Riyadul Badi'ah Murrah? Murrah itu salah satu nama yang dimakruhkan untuk diberikan nama. Murrah itu makruh kita memberikan nama anak kita dengan Murrah. Selain Murrah apa selain Murrah? Ya itu juga makruh ya. Murrah artinya apa Murrah? Kalau murrun itu artinya pahit, artinya pahit. Harab juga nggak boleh memberikan nama harab. Artinya apa harab? Perang. Ini produknya kok miskin sekali ini. Harbun artinya apa harbun? Perang. Harbun artinya perang. Naam, sudah. Lu'ai anaknya Ghalib anaknya Fihir. Wasmuhu utawi asmone Fihir iku Quraisyun Quraisy. Nama asli Fihir adalah Quraisy wa ilaihi lan maring Quraisy tunsabu dinisbatkan opo al-butunu piro-piro golongan al-Qurasyiyyatu kang bangsa Quraisy wa ilaihi lan maring Quraisy tunsabu dinisbatkan opo al-butunu piro-piro golongan al-Qurasyiyyatu kang bangsa Quraisy. Jadi sejarah suku Quraisy itu diambil dari satu orang yang namanya Fihir. Fihir nama aslinya adalah Quraisy. Dari situlah anak keturunan Fihir disebut dengan suku Quraisy. Seperti kamu di Lebaran punya mbah namanya Rizki, ya nanti anak-anaknya Rizki namanya Bani Rizki. Paham tuh? Seperti di Lebaran Sauki sudah beranak pinak banyak sekali. Wah, istrinya 4. Nah, kemudian anak-anaknya Syauqi ketika lebaran disebut apa biasanya? Bani Syauqi, artinya keturunannya Simbah Syauqi yang beristri 4. Fihir, itu Fihir ya. Fihir nama aslinya adalah Quraisy. Wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyah. Mulai saat itulah anak-anaknya Quraisy, anaknya Fihir kemudian disebut sebagai suku Quraisy, dinisbatkan kepada Quraisy atau Fihir. Quraisy artinya apa? Quraisy artinya apa aslinya? Quraisy artinya apa? Hiu. Aslinya hiu, cung. Aslinya hiu. Sudah baca ayo. Siapa yang membaca? Sauki baca. Wa ba'du dari wa ba'du. Jangan ing dalam so. Ya wis ing dalam apa wis.
Gak apa-apa, yang dalam yuk, yang dalam sakwise. Ba'du lan ing dalem sakwise muji Allah lan sholawat. Na'amulu mongko ngucap sapa ingsun. Siapa yang saya itu maksudnya siapa saya? Ini penulis. Ini siapa penulisnya? Syekh Imam Jam Bar Ghazali. Imam Ghazali. Ayo. Dua utawi Kanjeng Nabi iku sayyidina junjungan kita. Rupane Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Wasmuhu utawi asmane Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi. Humidas den puji sapa apa suluhu pira-pira sifate Syaibatul Hamdi. Asaniyati kang Asalnya tuh mungkin ya. Asaniyatu kang mulya. Asalnya tuh ya, ganti sendiri asalnya tuh. Ya, terus jelaskan ayo setelah saya memuji Allah dan bersalawat kepada Allah, maka saya mengucapkan Nabi Muhammad ialah putranya Abdullah, putranya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib nama aslinya Syaibatul Hamdi. Ya. Dinamakan Syaibatul Hamdi karena sifatnya dipuji-puji. Ya, sifat-sifatnya terpuji, sifat-sifatnya yang mulia itu terpuji. Hilmi baca Ibnu Hashimin. Nah, Hilmi. Ya boleh Kang. Putranya Hasim, wasmuhu lan utawi lan putranya Hasim. Wasmuhu utawi asmone. Terus terus wasmuhu lan utawi namanya siapa? Ya, jadi KBB ya. Wasmuhu utawi Alladzi luhur. Alladzi bukan luhur, alladzi luhur. Alladzi kang boleh, alladzi al-mughirah boleh. Alladzi al-mughirah yuntama kang. Coba ada cetakannya yang yantami enggak? Ya, ada yang yantami enggak? Ada yang yantami. Kamu yantami. Bagusnya sebenarnya ya pakai yantami saja, jangan yuntama. Tapi nggak apa-apa yuntama, yuk. Yuntama Kang. Yang yuntama kok disuluki intama, yantami apa? Bernis ba. Apa? Ya benar, munggah meluhur naik terus ya ulia hukrano mulia ulia bukan mulia apa ulia apa makna aslinya apa luhur dibaca Ibnu Qusayn ayo. Yang keras no. Sumia ayo banat Sumia dinamai sopo
Fa'ilnya dhamir mustatir. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali ke Qusay. Ayo, Ibnu, sumya diarani sapa? Qusay, bi Qusayin kelawan asma. Terus litaqasihi krana adoe Qusay fi biladi Qudaata ing dalam negeri Qudaa al-Qasiyati kang ado hilmi. Kenapa Qusay dinamai Qusay padahal nama aslinya mujammi? Kenapa? Negeri apa namanya? Qudaa, cung, bukan Qudaa. Nah, betul. Terus dibaca lagi. Ila an a'adahullahu ta'ala. Reza, baca yuk. Moko Jento mengembalikan Huing ingsun Qusay. Siapa yang mengembalikan? Sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halih dikembalikan kemana? Ilal harami maring tanah haram Mekah al-muhtarami kang dihormati. Fahama mongko menjaga sapa Qusay himahu ing batasane al-haram hilmi siap. Ayo, maksudnya nama aslinya Fihir siapa? Ya, Quraisy. Terus yang disebut suku Quraisy berarti gimana? Karena keturunan-keturunannya siapa? Ya, namanya suku Quraisy. Berarti anak-anaknya Fihir yang dijuluki dengan nama Qur. Artinya apa Quraisy? Quraisy artinya apa? Hiyo, tahu hiyo? Apa hiyo? Ya, syar. Sudah dulu. Rabbi fanfa'na bi